Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Fatoni dari Prodi PAI akan menjawab pertanyaan dari filsafat umum. Pertanyaan pertama yang berfilsafat termasuk dalam berpikir. Namun, tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Nah, jawaban yang pertama, berfilsafat dan berpikir adalah dua aktivitas yang saling terkait, namun memiliki perbedaan mendasar. Berfilsafat dapat dianggap sebagai bentuk berpikir yang lebih dalam, sistematis, dan kritis. Sedangkan berpikir biasa seringkali bersifat lebih dangkal dan tidak terstruktur. Berfilsafat dapat diartikan sebagai kegiatan berpikir yang mendalam, sistematis, dan kritis untuk mencari kebenaran dan memahami hakikat tertentu. Nah, berfilsafat ini menurut individu untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap berbagai masalah, mempertanyakan asumsi-asumsi dasar dan mencari jawaban yang logis. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, jelaskan pengertian filsafat, objek filsafat, cabang-cabang filsafat, kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Objek filsafat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama objek material. Objek material berfilsafat mencakup segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Ini termasuk hal-hal konkret seperti benda fisik dan fenomena yang dapat diamati secara langsung. Hal-hal abstrak termasuk konsep seperti nilai-nilai, norma, dan ide tidak dapat diindra secara langsung. Yang kedua ada objek formal filsafat. Objek formal filsafat ini di sisi lain berfokus pada cara atau metode penelitian terhadap objek material. Ini meliputi pendekatan filosofis untuk memahami hakikat dari objek yang diteliti. Nah, beberapa karakteristik objek formal diantaranya yaitu pendekatan mendalam. Nah, pendekatan mendalam filsafat ini berusaha untuk menggali esensi dari objek yang tidak hanya terbatas pada apa yang diamati secara empiris. Sudut pandang komprehensif. Objek formal mencakup metodologi dan perspektif yang digunakan untuk meneliti objek material. Selanjutnya, cabang-cabang filsafat. Yang pertama, metafisika. Metafisika ini adalah cabang filsafat yang membahas tentang keberadaan realitas. Ini mencakup analisis mengenai hakikat fundamental dari segala sesuatu, termasuk konsep-konsep seperti ruang, waktu, dan objek. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi ini berfokus pada studi tentang pengetahuan, sumber, batasan, dan validitasnya. Selanjutnya ada etika. Nah, etika ini merupakan cabang yang membahas tentang moralitas dan prinsip-prinsip baik buruk dalam tindakan manusia. Yang selanjutnya ada estetika. Estetika ini membahas tentang keindahan dan pengalaman estetis. Cabang ini mendeskripsikan apa yang membuat sesuatu dianggap indah dan bagaimana manusia merasakan keindahan. Logika, selanjutnya logika. Logika adalah cabang filsafat yang menyelidiki prinsip-prinsip penalaran yang benar. Ini mencakup analisis struktur argumen dan metode untuk mencapai kesimpulan yang valid. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi ini berkaitan dengan cara-cara atau teknik-teknik yang digunakan dalam proses mempengaruhi pengetahuan ini. Ini mencakup analisis berbagai metode penelitian dan pendekatan dalam ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah sejarah filsafat. Sejarah filsafat adalah studi tentang perkembangan pemikiran filosofis dari masa ke masa, termasuk individu-individu penting dan aliran-aliran pemikiran yang telah muncul sepanjang sejarah. Selanjutnya ada kedudukan ilmu agama dan filsafat. Ilmu agama dan filsafat itu memiliki posisi unik dalam kehidupan manusia, tetapi mereka juga saling terkait dan berinteraksi dalam mencari kebenaran. Berikut adalah penjelasan detail mengenai kedudukan masing-masing. Nah, yang pertama ilmu didasarkan pada metode ilmiah yang melibatkan penyelidikan dan eksperimen tertentu, membuktikan hipotesis dan mencari kebenaran. Proses ini berlangsung melalui observasi, eksperimen, dan analisis data untuk meningkatkan pengetahuan.
Objektif, ilmu berfokus pada pengetahuan yang empiris dan dapat dibuktikan. Batasannya adalah sampai ke tahap yang masih dapat diteliti dan dieksperimentasi. Peranan, ilmu memberikan pengetahuan yang konkret dan berguna dalam praktik sehari-hari. Tanpa ilmu, banyak teknologi dan penemuan modern tidak mungkin terjadi. Nah, selanjutnya ada agama. Sumber agama bersumber dari wahyu atau ilham dari Tuhan. Kebenaran dalam agama dianggap absolut dan mutlak. Objektif agama berdasarkan iman dan ajaran-ajaran yang tergantung dalam kitab suci. Agama memberikan jawaban atas segala persoalan dasar tentang alam, manusia, dan Tuhan. Peranan agama ini memberikan arah spiritual dan moral bagi manusia. Maaf. Agama memerintahkan manusia untuk mempelajari alam dan menggali hukum-hukum alamiah untuk hidup secara alamiah sesuai dengan tujuan dan asas moral yang diridhoi Tuhan. Selanjutnya ada filsafat. Filsafat ini didasarkan pada akal-akal atau rasio manusia. Nah, filsafat ini mencakup menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang esensi, makna, dan nilai kehidupan. Nah, filsafat ini juga menjangkau wilayah yang lebih luas daripada ilmu, mencakup tidak hanya alam dan manusia, tidak juga aspek metafisik dan Tuhan, dan hakikat universal. Nah, filsafat ini juga berusaha menemukan jawaban-jawaban yang spekulatif tentang masalah-masalah yang tidak bisa dijawab oleh ilmu. Nah, oleh karena itu, kebenaran filsafat dapat relatif dan nisbi. Peranan filsafat ini membantu memahami kebenaran dengan cara berpikir sistematis dan reflektif. Filsafat juga dapat menginterpretasikan teks-teks suci secara objektif dan memberikan metode-metode pemikiran bagi teologi. Selanjutnya ada interaksi antar ilmu, agama, dan filsafat. Hubungan ilmu, agama, dan filsafat memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran. Masing-masing memiliki sumber dan objektivitas yang berbeda, tetapi saling menunjang dan menciptakan pemahaman yang komprehensif tentang dunia dan kehidupan manusia. Beberapa ahli berpendapat bahwa ilmu, agama, dan filsafat dapat diharmoniskan. Misalnya dalam Islam, para ulama seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd telah mencoba mengharmoniskan filsafat dengan ajaran Islam. Islam sintesis, ilmu memberikan pengembangan empiris, agama memberikan arah spiritual dan moral, dan filsafat ini membantu memahami kebenaran dengan cara berpikir sistematis dan reflektif. Ketiganya ini saling terkait dan berinteraksi dalam mencari kebenaran yang lebih luas dan kompleks tentang alam semesta dan eksperimen dan eksistensi manusia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pada perkuliahan, Anda telah mempelajari sejarah filsafat. Coba Anda buat tabel deskripsikan sejarah filsafat disertai tokoh dan dengan identifikasi pemikirannya. Yang pertama masa Yunani kuno, yang kedua masa Yunani klasik, yang ketiga masa abad pertengahan, dan yang keempat filsafat Islam. Jawaban dari itu yang pertama masa Yunani kuno. Tokoh-tokohnya yaitu yang pertama Thales, Anaximander, Parmenides, Zeno, Pythagoras, Empedokles, Anaxagoras, Demokritos. Nah, selanjutnya pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh tersebut. Nah, yang pertama ada Thales. Thales adalah seorang filsuf Yunani kuno yang lahir pada tahun 624 Semi Masehi dan meninggal pada tahun 546 Semi Masehi. Sangat berpengaruh dalam sejarah filsafat barat dan sebagai bapak filsafat dan merupakan salah satu tokoh pertama yang mencoba menjelaskan fenomena alam tanpa mengandalkan mitos, melainkan dengan menggunakan rasio dan observasi. Nah, penemuannya ini memang menandai transisi pemikiran mitologis menuju pendekatan yang lebih rasional dalam memahami dunia. Selanjutnya ada Anaximander. Pemikiran Anaximander tentang apoiron memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengembangan filsafat Yunani kuno. Berikut beberapa cara di mana pemikirannya mempengaruhi pemikiran filsafat Yunani kuno lainnya. Prinsip pergantiannya mutos dengan logos. Anaximander dengan konsep apoiron mencoba menjelaskan realitas alam secara rasional atau logos.
dan mengganti pemikiran mitos atau mitos yang telah ada di kuno. Ini merupakan langkah awal dalam demitologi, yaitu proses menghilangkan unsur-unsur supernatural dari penjelasan alam. Selanjutnya ada Parmenides. Parmenides berasal dari kota Elea di Italia Selatan. Ia merupakan tokoh relativisme yang penting. Ia dikenal sebagai tokoh logikawan pertama dalam sejarah filsafat. Bahkan disebut sebagai filsuf pertama modern. Nah, ini menjelaskan bahwa Parmenides mengemukakan pentingnya logika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Salah satu logika dari pemikiran Parmenides yaitu bersatu ialah bentuk dari realitas. Suatu itu tidak bergerak dan tidak berubah. Ia mengungkapkan bahwa tidak ada inilah kenyataan dan kebenaran. Ukuran kebenaran adalah akal manusia. Selanjutnya ada Zeno. Zeno of Caelium adalah seorang filsuf yang lahir pada tahun 336 Semi Masehi di Citrium, kota utama Venesia di Epirus, di mana Zeno adalah seorang filsuf yang memiliki aliran tersendiri. Selama Zeno mempelajari filsafat bersama Krates, ia membuat The Republic, namun banyak kritikan dan hinaan dari orang lain. Zeno itu tidak merasa berkecil hati dari hujatan tersebut. Tidak lama kemudian, Zeno meninggalkan Krates lalu ia bergabung dengan tokoh-tokoh lainnya. Nah, Zeno ingin mencari pandangan baru beserta ilmu yang baru yang timbul dari rasa ingin tahunya mengenai filsafat. Selanjutnya ada Pythagoras. Pythagoras memiliki pemikiran yang serba matematis yang kemudian menguasai pengetahuan manusia pada abad modern. Pemikiran matematis tersebut muncul sebagai reaksi dalam menentang kebenaran formal dan rasional yang justru tidak realistis. Cara berpikir matematis ini tidak mudah mempengaruhi orang lain untuk diajak mencintai dunia yang ada. Dunia kenyataan yang berpengaruh pada kepalsuan, kemunafikan, dan kegagalan yang pahit. Orang tetap merindukan sesuatu yang mutlak, jadi dan sempurna. Cara berpikir matematis tetap tidak mungkin realitas kehidupan yang sesungguhnya karena berbagai kekurangan yang selalu memperhitungkan. Selanjutnya ada Empedokles. Empedokles merupakan seorang ahli filsuf dari mazhab pluralisme. Ada juga Anaxagoras selain Empedokles. Apabila seorang filsuf mitos lainnya mengajarkan terdapat satu prinsip dasar yang dapat mempersatukan alam semesta, namun sebaliknya Empedokles menurutnya bahwa prinsip dasar ini berjumlah 4 dan tidak tunggal. Ia dikenakan seorang dokter, politikus, pidato, penyair. Empedokles ini selalu menulis karyanya dalam bentuk puisi. Yang pertama diberi judul Peri Ilham atau On Nature, dan yang kedua diberi penyucian atau purification. Masing-masing judul tersebut memiliki, namun yang masih ada hingga kini tinggal 350 ayat dari karya pertama. Selanjutnya ada Anaxagoras. Anaxagoras sama seperti Empedokles yang menyatakan bahwa prinsip dasar yang menyusun alam semesta tidak tunggal, tetapi mereka berbeda dalam jumlahnya. Anaxagoras menyatakan bahwa jumlah prinsip tersebut tak terhingga. Zat tersebut di sebuah benih-benih. Anaxagoras juga menyatakan bahwa jumlah prinsip tersebut tak terhingga. Zat tersebut dibuat dari benih-benih spermata. Menurut Anaxagoras, setiap benda, bahkan seluruh realitas di dalam semesta, tersusun dari suatu campuran yang mengandung dalam jumlah tertentu. Indera manusia tidak dapat mencerna dalam setiap benih yang ada di suatu benda, melainkan hanya benih yang dominan. Yang terakhir ada Demokritos. Demokritos dan gurunya Leokippos berpendapat bahwa atom adalah unsur-unsur yang membentuk realitas. Di sini mereka setuju dengan ajaran pluralisme Empedokles dan Anaxagoras bahwa realitas terdiri dari berbagai unsur, bukan suatu, akan tetapi bertentangan dengan Empedokles dan Anaxagoras. Demokritos menganggap bahwa unsur-unsur tersebut tidak dapat dibagi lagi karena unsur-unsur tersebut diberi nama atom atau bahasa Yunani atomos. Berarti tidak dan tomos berarti terbagi. Dalam artian tidak terbagi. Atom tersebut itu merupakan unsur-unsur terkecil yang membentuk realitas. Yang selanjutnya ada masa Yunani klasik. Tokoh-tokohnya itu yang pertama kaum sofis, Gorgias, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang pertama kaum sofis. Kaum sofis adalah sekelompok cendekiawan di
Yunani kuno ya. Cendekiawan ini adalah ilmuwan. Ya, ilmuwan yang memiliki beberapa pemikiran tentang filsafat yang diantaranya yaitu relativisme dan subjektivisme. Kaum sofis percaya bahwa setiap orang menentukan sendiri apa yang benar, baik, dan indah. Nah, selanjutnya kaum sofis percaya bahwa egoisme adalah hal yang wajar dan natural. Kaum sofis berpandangan bahwa pikiran manusia tidak mungkin mengetahui kebenaran yang sejati. Lanjut, yang selanjutnya ada Gorgias. Gorgias adalah seorang filsuf, orator, dan ahli retorika dari Sisilia. Ia juga ia juga adalah seorang filsuf yang termasuk sebagai kaum sofis dan Gorgias mengajarkan filsafat dengan cara mengumpulkan para muridnya. Di dalam karyanya tentang yang tidak ada atau tentang alam. Gorgias menyatakan pandangannya tentang ketidakmungkinan manusia mengetahui sesuatu. Ada 3 tesis yang menjadi dasar argumentasinya. Yang pertama, tidak ada sesuatu pun. Yang kedua, jika sesuatu itu ada, maka sesuatu itu tidak dapat dikenal. Yang ketiga, seandainya sesuatu itu ada dan dapat dikenal, sesuatu itu tidak dapat dikomunikasikan dengan orang lain. Selanjutnya ada Sokrates. Pemikiran filsafat Sokrates bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami alam semesta melalui teori. Perhatian utama dalam pemikiran filsafat Sokrates adalah mengenai hakikat dari kehidupan manusia. Ia mengubah perhatian filsafat dari filsafat alam menjadi filsafat manusia. Pendekatan yang digunakannya ialah rasionalisme. Ia mengkaji seluruh bidang pemikiran selama kajiannya dalam menggunakan akal. Selanjutnya ada Plato. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato ini digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Selain sebagai filsuf, Plato juga dikenal sebagai salah satu peletak dasar agama Barat dan spiritualitas. Plato berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli, karena kebenaran itu mutlak di tangan Tuhan. Selanjutnya ada Aristoteles. Filsafat pertama dalam pandangan Aristoteles dapat diartikan menjadi 2 pengertian. Yang pertama yaitu sebagai ilmu yang menjadi asas pertama, sedangkan yang kedua sebagai ilmu yang membahas tentang keberadaan sebagai suatu keberadaan serta dengan ciri-ciri objek. Ilmu lain. Nah, sebaliknya ia berpendapat bahwa ilmu lain memerlukan retorika dalam memberikan deskripsi mengenai penemuan-penemuannya. Ajaran retorika Aristoteles sebagai retorika tradisional oleh para ahli retorika yang hidup pada awal masa 20, ajaran retorika dari Aristoteles berpengaruh hingga keruntuhan kerajaan Yunani dan kerajaan Romawi. Selanjutnya masa abad pertengahan, tokoh-tokohnya yaitu Justinus Martyr, Clemens, Tertullianus, Agustinus. Yang pertama ada Justinus Martyr. Menurut pandangan Justinus, agama Kristen bukanlah agama yang baru, karena Kristen itu dianggap lebih tua dari filsafat Yunani, dengan Nabi Musa sebagai titik awal kedatangan Kristen. Nabi Musa itu hidup sebelum Sokrates dan Plato, dan sebenarnya Sokrates dan serta Plato ini telah mengembangkan kebijaksanaan mereka dengan mengacu pada ajaran Musa. Justinus juga berpendapat bahwa filsafat yang mengacu pada kitab Yunani. Yang kedua ada Clemens, filsafat abad pertengahan pada masa patristik, khususnya dalam konteks Clemens dari Alexandria atau Clemens Alexandrianus, menyoroti upaya yang menggabungkan pemikiran filosofis Yunani dengan ajaran Kristen. Clemens ini hidup sekitar tahun 150 hingga 215 Masehi dan merupakan salah satu teolog Kristen awal yang berpengaruh dalam mengembangkan pemikiran teologis di dunia Yunani. Selanjutnya ada Tertullianus. Tertullianus ini terkenal karena penolakannya terhadap filsafat Yunani dan Romawi, yang menurutnya ini seringkali bertentangan dengan iman Kristen. Ia berpendapat bahwa filsafat dengan segala rasionalitasnya tidak diperlukan bagi orang Kristen yang sudah memiliki kebenaran absolut dalam ajaran Alkitab. Salah satu ungkapan terkenalnya yaitu apa hubungan dengan Athena dan Yerusalem, yang menunjukkan penolakannya terhadap penyatuan filsafat Yunani diwakili oleh Athena dengan teologi Kristen diwakili oleh Yerusalem. Selanjutnya Agustinus. Agustinus dikenal sebagai seorang teolog dan filsuf. Meskipun ia lebih dikenal dalam peranannya sebagai teolog, baginya filsafat tidak dapat dipisahkan dari teologi. Karya-karyanya yang paling penting adalah Confessiones atau pengakuan-pengakuan dan De Civitate Dei atau tentang kota Allah.
Selanjutnya ada masa filsafat Islam. Tokoh-tokohnya yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Yang pertama Al-Kindi. Filsafat ini merupakan ilmu tentang hakikat segala yang mempelajari orang menurut kadar kemampuannya, yang mencakup ilmu ketuhanan atau rububiyah, ilmu keesaan wadaniyah, ilmu keutamaan fadiliyah. Semua ilmu-ilmu yang bermanfaat dan bagaimana cara memperoleh serta bagaimana cara menjauhi perkara-perkara yang merugikan. Dari pembagian tersebut, maka ilmu yang utama dan paling tinggi derajatnya adalah ilmu Tuhan, atau disebut sebagai filsafat pertama, al-falasafah al-aula. Karena filsafat pertama merupakan ilmu yang membahas tentang Tuhan. Selanjutnya Al-Farabi. Al-Farabi sangat erat dengan filsafat Yunani. Oleh karena itu, untuk memahami pokok pikiran Al-Farabi mutlak dibutuhkan menyelami pemikiran filsafat Yunani. Al-Farabi adalah sosok filsuf muslim yang pengetahuannya mapan, di samping ilmuwan juga alim yang hidup dalam kesederhanaan. Selanjutnya ada Ibnu Sina. Filsafat eminisasi atau al-faid adalah teori pancaran tentang penciptaan alam, yang mana alam ini maujud karena kelimpahan dari Tuhan Yang Maha Esa atau Dewan. Ibnu Sina sepertinya mengalami kesulitan dalam menjelaskan masalah ini. Nah, yaitu bagaimana terjadinya banyak atau alam yang bersifat materi, berasal dari Allah yang imateri dan maha sempurna. Dalam filsafat Yunani, Tuhan bukanlah penciptaan, melainkan ia adalah penggerak pertama atau prime cause. Selanjutnya ada Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, lapangan filsafat ada 6, yaitu matematika, logika, fisika, politik, etika, dan metafisika. Akan tetapi, Al-Ghazali berpendapat bahwa kaitannya dengan ilmu agama masih erat, meskipun ada sebagian dari filsafat yang bertentangan dengan agama, sehingga Al-Ghazali memfilter mana yang baik dan mana yang buruk melalui kajian tasawuf. Nah, yang selanjutnya yang terakhir tuh ada Ibnu Rushd. Keterkaitan antara filsafat dan agama, Ibnu Rushd berusaha untuk menunjukkan bahwa filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Ia berpendapat bahwa kebenaran yang ditemukan melalui akal dan filsafat sejalan dengan kebenaran yang diajarkan dalam agama. Nah, hal ini itu mencerminkan keyakinannya bahwa akal manusia dapat memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran agama. Pentingnya akal dalam pandangannya, akal memiliki peran sentral dalam memahami realitas dan kebenaran. Nah, cukup sekian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.